Ini jumpa lagi yang keberapa ini? Ada yang sudah kesekian kali, ada yang baru ya. Yang belum pernah ketemu dengan saya, ternyata banyak gitu. Berarti ini pertemuan pertama tapi resista 5 ya. Ya, kan 1, 2, 3, 4, 5. Baik, nggak apa-apa. Karena resista itu boleh dari sisi manapun. Dari ke-1 boleh, kedua boleh, ketiga, 4. Karena setiap satu dan berikutnya tidak ada hubungan. Oke, jadi ini bukan fase kelas 1, kelas 2, enggak. Memang enggak ada hubungan. Jadi yang pertama itu syarat untuk jadi terapis. Jadi semua orang terapis sehebat apapun, kalau ada orang datang ke tempat jenengan keseleo, ya, kecepit, keseleo atau terkilir apapun namanya, silahkan. Di terapi nggak sembuh, langsung jilid. Sehebat apapun, langsung. Kenapa? Hal sepele. Kalau orang Jawa itu kalau keseleo itu disebut hal sepele. Datang tidak sembuh, coret. Nah itu resista 1. Mau dari keseleo dari ujung kepala sampai ujung kaki itu di resista 1. Sayangnya kalau di resista 1 itu karena saking cepatnya ya, sering kita nggak dibayar. Gitu. Saking cepatnya. Keseleo itu bahkan bisa hitungan detik. Jempol, tangan, jari itu selesai. Saking cepatnya dikira sulap ya, dikira punya jin, dikira punya apapun ya, karena mengira bahwa kalau saya pelatihan resista 1 itu ada yang puluhan tahun, misalnya tangan nggak bisa diputar dan macam-macam, hanya hitungan menit selesai. Itu orang nggak percaya, ini pasti pakai jin. Padahal ternyata setelah dilakukan oleh orang lain pun bisa, berarti nggak ada jin. Pure, ini adalah teknik. Oke. Sebelumnya saya kenalkan dulu, nama saya Gondo Edi Triwibowo. Saya biasa menyingkat dengan nama Gondo Wibowo, biar cepat, biar dapat diingat. Lain kali nanti hanya satu kata, Gondo, gitu aja. Jadi lebih gampang. Itu di resista apapun, kita selalu menyebut Gondo Wibowo. Kenapa? Kalau saya pakai nama Gondo Edi Triwibowo jelas kepanjangan. Makanya kita singkat dari Gondo Wibowo saja. Saya dari orang teknik sipil, nggak ada hubungannya apapun dengan pengobatan. Tapi begitu saya kerja di tempat properti, di teknik sipil sendiri, di struktur, kecewa. Kecewanya bukan karena saya nggak bisa membangun gedungnya, kecewanya saya nyogok atau yang disogok. Kita nyari kerjaan di teknik sipil, di struktur itu nyogok, bayar ke siapalah, untuk pejabatnya, gitu. Bayar ke siapa, gitu. Setelah di proyek itu dimintain juga, gitu, sama tim-tim yang gitu. Jadi apa ini saya kerja dari nyari aja nyogok, giliran kerja juga nyogok juga. Akhirnya saya keluar dari itu. Salah lepasin semua ilmu struktur saya pindah menjadi terapi. Hitungan, kalau keluarga saya selalu mengajarkan itu, kamu cari pekerjaan yang bisa dihormatin orang, sekecil apapun dihormatin orang. Jenengan mau ada dosen, mau ada pejabat datang ke Sleo, itu mesti menghormati jenengan. Pak, tolong Pak. Ya, semalam itu terapis teman saya jam 9 malam dia ngebel, jatuh dari motor itu masih posisi jauh dari Semarang, bisa nggak datang? Aduh, malam itu saya sebenarnya malas gitu, tapi karena teman sendiri oke deh, gitu. Datang tuh bongkak besar itu kan, bongkak besar, ya udah kita beliin es, direndam dulu gitu, bisa terapi, bisa jalan. Alhamdulillah selesai, gitu kan. Ngasih amplop, saya katakan enggak, untuk anakmu saja.
Karena saya lihat dia sudah kucel banget. Apa tega? Nggak mungkin gitu kan. Enaknya di situ, begitu kita sudah nolong orang, kita jadi di sini lebih kaya. Itu enaknya gitu. Resista 2 nanti khusus untuk tulang belakang. Dari cervix 1, cervical 1 sampai sacrum. Jadi semua tulang belakang. Nanti ada kyphosis, lordosis, scoliosis, itu biasa. Di tempat saya biasa kan itu. Resista 3 untuk yang super ekstrim. Orangnya berdiri begini, ya. Sininya pinggulnya menghadap ke sini, separuh ke sini, ininya bisa ke sini, kepalanya menghadap ke belakang, padahal posisi badan ke depan. Nah, itu resista yang 3, yang super ekstrim. Keempat, patah tulang. Selama ini patah tulang sering habis disambung ada benjolannya, ya, ada benjolannya. Kesalahannya di mana? Nah, kesalahannya karena enggak ada berikutnya. Jadi orang patah tulang disambung selesai itu harus datang terus, harus datang ke tempat terapisnya sampai dia disambung, sampai dia benar-benar mulus. Nah, itu diajarkan di resista 4. Resista 5 itu khusus otot. Kemarin itu pesennya apa? Pesennya itu spesial, bukan spesial. Resista sebenarnya pesennya itu kemarin stroke dan diabetes gitu kan. Stroke dan diabetes. Tapi kok ngomongnya resista 5? Ya saya kan bingung. Resista 5 itu khusus otot. Panitia pesennya stroke dan diabetes. Ya benar yang mana gitu. Dua-duanya benar gitu kan. Nah, yang kemarin itu stroke dan diabetes bonusnya apa ya? TCM atau TCM ya? Atau Pak Sutri atau TCM saya nggak ngerti. Sekitar itu. Hari ini saya nggak ngerti nih bonusnya apa? Mbak Nur. Diagnosa, ya semua aja ya, nggak usah lidah, nggak usah mata, semua saja. Nanti kalau waktunya cukup, kita bisa. Mulai dari baca tangan, lidah, mata, macam-macam ya. Oke, nanti di bonusnya. Moga-moga waktunya cukup. Oke, kita mulai. Sebelumnya ada yang tanya dulu? Ya, kita mulai. Baik, pijat. Ini sebenarnya kalau dari setiap kali pelatihan saya begini-begini itu mesti selalu ngelewatin ya. Hafalin aja, lewat terus. Ya, pijat lewat terus. Nanti jangan baca saja. Pijat terlewat terus, reposisi otot. Nah, ini mulai di sini aja. Jadi kalau pijat itu orang capek, orang lemah, ya, orang jatuh kebanting, macam-macam lah. Itu fungsi pijat dan macam-macam. Kalau reposisi otot itu mengembalikan, beda sekali. Dulu saya waktu pertama belajar ke ibu saya, otot saya itu geser. Dia di sini, dia geser ke sana. Sama ibu saya pegang, tarik, dua ke sini. Rasanya istimewa. Dua ke sini, selesai, langsung selesai. Dan itu jadi nanti ada teknik. Sebutannya kalau ibu saya dulu pelintir otot gitu ya. Saya belum menemukan kata yang pas untuk ini. Jadi nanti ada teknik pelintir otot. Kebanyakan kalau yang di tempat saya hari ini adalah orang yang daftar TNI sama daftar polisi. Pelintir ototnya itu di betis. Jadi dia nanti kalau berdiri sudah bagus, tapi masih betisnya itu masih nempel, itu kan nggak lolos kan, dia gitu di jari 2 atau 3 itu nggak lolos. Itu ternyata betisnya pelintir. Nah, kita kembalikan, gampang itu, kalau udah ngerti itu gampang sekali. Hanya hitungan menit aja, otot yang tadinya di sini bisa dibalikin ke tengah. Nah, itu nanti di reposisi otot ini. Semuanya nanti ada. Cuma hari ini karena ini semuanya praktek, berarti kita harus banyak praktek. Enggak. Semidolnya kurang. Kita hari ini banyak gambar
gambar otot di tangan kita, makanya nanti kita berpasangan. Jadi maju lagi deh, maju lagi. Ini nama saya percuma. Nah, di reposisi otot nanti 3 yang saya sebutkan, yang keempat tadi yang melintir otot tidak saya sebutkan. Ya, nanti kita langsung belajar aja. Pertama, pelemasan dan pelenturan. Yang kedua, menghilangkan memar. Yang ketiga, menghilangkan lemak. Memar dan lemak itu hampir sama. Jadi kalau kita bermain cimandi, kalau di tempat kita dulu cimandi, pertama kali pasti kita hancurkan lemak kita. Jadi gini, pukulin pakai tebu ireng kalau gitu. Habis bengkak, celupin ke ramuan, kayak sauli gitu ya, celupin ke ramuan gitu, ramuan. Malam itu sudah menggigil semua karena sakitnya minta ampun. Dipukulin tebu ireng tuh kayak kayu. Sakitnya minta ampun. Begitu nanti sudah habis bengkaknya, bisa dipukulin lagi. Terus dipukulin sampai dia tidak memar. Jadi tekniknya adalah menghilangkan lemak. Selama ada lemak pasti memar. Itu makanya tekniknya adalah menghilangkan lemak. Menghilangkan lemak dengan memar sama. Cuma yang khusus menghilangkan lemak itu nanti lemak di perut, gitu kan, ibu senang gitu kan. Lemak di sini, lemak di sini. 1, 2, gitu kan, ibu-ibu itu pasti 3 selalu. Nah itu semuanya bagian dari itu. Oke, kita mulai aja. Ini hafalan ya. Oke lah. Setiap kali kita jatuh, kayak teman saya tadi semalam, dia datang jatuh bengkak. Bengkak yang pertama kali kita lakukan, 1, menghilangkan bengkaknya. Menghilangkan bengkaknya. Padahal dia sudah memar, bengkaknya udah keras. Jadi kan ada bengkak yang gembur, ya karena dia belum digerakkan. Jadi begitu jatuh, just itu 1 syaratnya, usahakan kaki di atas jantung. Jadi kalau kita tidur itu, maka kaki kita di atas jantung, dikasih bantal atau apa. 1. Yang kedua, direndam dengan air dingin. Oke. Itu bisa menghilangkan bengkak. Yang pertama kita lakukan itu, kalau orang jatuh keseleo atau apa, sebelum ke mana-mana, rendam dulu dengan air dingin. Setelah itu letakkan di atas yang lebih tinggi dari jantung kita. Itu yang pertama itu dilakukan. Kalau enggak, karena dia misalnya ini enggak ada bangku, bangku 1 mas. Kalau saya jatuh, biasanya kalau kaki itu malah kita duduk. Ya, makasih. Jadi kalau saya jatuh, karena saya jatuh ke ankle kita yang kena, itu saya malah duduk begini. Otomatis langsung darah tetap jalan ke bawah. Padahal posisi kita waktu kena ankle itu posisi yang misalnya kepeluntir gitu ya, kepeluntir. Itu posisi yang jalan darahnya terhambat. Jalan darahnya diisi dari jantung terus, otomatis dia terkunci di situ, bengkak. Dia bengkak dan keras, biasanya udah keras itu. Nah, kalau udah keras baru kita, 1 dari tim terapis itu minimal mengurangi bengkaknya, itu yang pertama. Jangan coba-coba menghilangkan bengkak, itu kayaknya nggak mungkin karena bengkak harus berproses ya, jadi aliran darah harus lancar kan gitu, ya berproses. Yang kedua, minimal mengurangi kerja limfa. Yang membuat bengkak, yang membuat panas itu limfa. Kita cegah. Limfa ada di sini. Sebesar kepalan tangan kita, dia ada di rusuk sebelah kiri paling bawah.